Kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya itu terkikis, hilang. Ya, kita teruskan. Wa qauluhu ta'ala. Sudah? Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan pembahasan ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil ya was-sa'ilina wa fil riqab wa aqama as-salat wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Awas, hati-hati, fokus. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177. Ini yang disebutkan pertama kali oleh Imam Al-Bukhari mengutip Al-Baqarah ayat 177. Sudah? Baik. Ila akhir ayat wa qauluhu qad aflahal mu'minun. Pindah ke Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Ada ayatnya? Al-Baqarah 177, ya, paling kanan sebelah atas. Kemudian tambahkan Al-Mu'minun, ayat yang pertama. Jadi manhaj Imam Al-Bukhari itu begini, sebelum menyantumkan hadisnya, beliau akan turunkan ayat Qur'annya dulu. Jadi kita beliau itu cuma Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis, dan sedikit penjelasan. Jadi tips yang pertama, kata beliau, kalau iman kita ini ingin kuat, membimbing kita untuk beramal soleh, maka Anda temukan pertama bimbingan dalam Al-Quran. Beliau cantumkan dua surah di sini, ya, dengan dua ayat berbeda. Satu di Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Mu'minun ayat yang pertama. Sudah? Nanti kita bahas. Kemudian beliau juga sampaikan hadisnya, hadis Nabi SAW. Jadi merangkum semua keterangan ayat ini, kemudian diberikan lewat keterangan hadis Nabi SAW. Sudah? Qala haddathana Abdullah bin Muhammad qala haddathana Abu Amir al-Aqdi qala haddathana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal iman. Ini sanadnya dan hadis yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disingkat dengan padat pada perkara ini. Yuk kita tafsirkan sekarang. Jadi Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Kita terjemahkan. Wa qaulullahi ta'ala, jika ada orang-orang yang ingin berlatih untuk menguatkan imannya, maka hendaknya ia menyimak firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud esensi kebaikan itu engkau sekedar menghadapkan dirimu ke timur atau ke barat. Bapak Ibu, ini ada tingkat kebaikan yang keenam yang belum saya sebutkan tadi. Ya, jadi ada tadi yang saya sebutkan, masih ingat? Ada thayyib 1, khair 2, 3, ma'ruf 4, ihsan 5, saleh. Ini ada tingkat yang keenam disebut birrun namanya, al-birru. Pakai tasydid ya, al-birru, birrun. Ibu kelihatan ini? Belum Bu ya, belum saya tulis. Ibu imannya kuat sekali, Masya Allah. Belum saya tulis sudah kelihatan, Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga Allah masukkan Ibu ke surga ya. Insya Allah imannya kuat. Al-birru. Nah, al-birru ini artinya kebaikan yang muncul setelah yang buruknya sirna. Ya, kebaikan yang muncul setelah yang jeleknya itu terkikis, hilang. Ya, jadi baik lawannya apa?
buruk ya. Allah selalu menciptakan makhluk itu berlawanan. Ya, ini lawannya. Ya, kita bikin beginilah, buruk. Ini lawannya. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua, kata Allah, makhluk itu aku ciptakan berpasangan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Harus beda antara Khalik dengan makhluk. Allah dengan hamba mesti beda. Kalau hamba berpasangan, Allah tak boleh berpasangan. Karena itu makhluk berpasangan. Ya, yang punya nyawa, manusia, laki-laki, perempuan. Ya, ada binatang misalnya jantan dengan betina. Ada tumbuhan misalnya putik dengan benang sari. Ya, ada yang tidak bernyawa, siang dengan malam. Ya, hitam dengan putih warna dan seterusnya. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Sifat juga begitu. Kalau ada jujur, ada lagi bohong. Ya, kalau ada tawadhu, ada sombong. Ada baik, ada buruk. Nah, jadi kalau yang baiknya dominan, yang buruknya itu akan hilang, terkikis. Sebaliknya, kalau yang buruknya itu kemudian dominan, yang baiknya akan turun. Nggak akan pernah bersama. Orang yang terbiasa berkata-kata yang baik, maka sulit menemukan kata-kata yang kotor. Mau berkata kotor itu nggak bisa. Sulit, lisannya kaku. Ya, sama dengan orang yang terbiasa berkata kotor. Mau berkata baik itu jadi aneh. Ya, preman ketemu preman, pemabuk dengan pemabuk. Assalamualaikum, akhi. Nggak ada begitu. Woi, ya. Kiai sama kiai, ya, atau antum baik dengan baik, pakai gamis, pakai bamis, ya, akhwat, ya, ada yang berhijab, bertemu ada yang bercadar, macam-macam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz fitrah. Di baik ketemu yang baik, buruk dengan yang buruk lagi. Jadi kalau Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh yang buruk. Itu sudah otomatis, gak akan bebas dari celaan. Untuk menegaskan bahwa sudah ada kebaikan dalam diri Anda. Jadi kalau dicela oleh orang yang buruk, jangan marah. Jangan marah, karena sebetulnya celaan itu sebetulnya titipan dari Allah di lisan para pencela untuk menetapkan kebaikan pada diri Anda yang sudah jadi baik. Gak usah marah. Biasa kumpul-kumpul di jalan, sekarang ke majlis taklim. Ada teman mengatakan, wih, soleh, mau kemana nih? Ya, karena nama Anda Kevin misalnya kan? Ya, nggak apa, sampaikan aja saya masih Kevin sampai sekarang. Cuman Allah memberikan bimbingan untuk ngaji, yuk ngaji yuk. Oh, ahli surga nih. Semoga kita bersama ke surga insya Allah. Jalan aja. Kenapa? Karena tadi itu kalimat dia keluar sebetulnya bukan mencela Anda. Sebetulnya pengakuan dari Allah dititipkan pada lisan pencela untuk mengakui kebaikan yang sudah muncul pada diri Anda. Karena muncul dari lawan sini. Artinya Anda sudah baik, gak usah marah. Dan gak usah bikin status. Ya. Memang saya sudah soleh menurut Allah. Oh, ngapain? Gak usah. Tapi hati-hati, hati-hati. Kalau ada orang baik mencela Anda, itu artinya kasih sayang Allah yang dititipkan pada orang baik ini untuk mengingatkan Anda jangan terjebak pada keburukan itu. Karena itu kita nggak aman dari celaan, nggak aman, nggak ada yang aman dari celaan. Hati-hati, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya orang gila yang ingin bebas dari celaan. Karena Allah pun dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, para nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan. Pengen bebas dari celaan, Anda siapa? Jadi kalau kita orang baik, dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita pernah misalnya tidak baik, akan diingatkan oleh orang baik sehingga kembali menjadi baik. Ketika ketidakbaikan ini, yang buruk ini hilang, maka muncullah kemudian yang baik. Berlatih mengerjakan yang baik supaya yang buruknya hilang. Ketika yang baik ini muncul dan ini kemudian terkikis ke bawah, maka kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Kalau melekat pada diri kita pelakunya, maka berubah nama birrun ini menjadi mabrurun. Kalau ini melekat pada pelaku jadi baik, terus terbimbing berbuat baik terus, lisan baik, mata baik, tangan baik sampai ke ujung kaki, maka ini akan berubah namanya melekat pada diri pelaku dengan nama mabrur. Ya. Ada ibadah dalam Islam yang kalau dikerjakan jadi mabrur. Apa itu? Haji. Al-hajjul mabrur. Laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Nah, mabrur itu bukan diterima. Kalau diterima namanya makbul. Haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang mampu merubah pelakunya menjadi lebih baik setelah dia pulang dari haji. Karena saat haji dia evaluasi, wukuf, kontemplasi di Arafah, mengenal tentang dirinya, mengenal hubungannya dengan Allah. Setelah itu dia ke Muzdalifah merenungkan apa yang memplesetkan dia dari keburukan ini. Ya, supaya
dekat dengan Allah. Kenapa jauh dari sifat ini? Bawa batu dia, melontar di jamarat. Lontar tentang pengaruh nafsunya disebut aqabah. Lontar lingkungan sekitar yang mempengaruhi pada keburukan disebut dengan musta. Lontar tempat jauh yang tidak dikenal tapi memberikan referensi buruk, itu disebut dengan ula. Lontar. Kalau sudah dilontar, lontar, hilanglah sifat jelek itu. Kemudian kemuna, berharap menjadi baik, zikir, latihan, pulanglah kemudian ke tanah air. Saat pulang itulah kemudian mendapatkan birrun, melekat pada diri, disebut mabrur. Maka orang Arab menyebutkan sifat. Kalau sudah pulang disebut haj untuk mengingatkan sifat ini supaya jangan kembali kepada keadaan semula lagi. Ibadah itu nggak ada gelarnya, nggak ada gelar. Kalau ada gelar, tentu kita akan punya banyak gelar dibandingkan dengan umat yang lain. Ustadz Adi Hidayat, SHI. Apa SHI itu? Sarjana hukum? Bukan. Sholat, haji, infak. Nah, jadi haji itu bukan gelar. Haji itu pengingat. Jadi kalau Anda pulang di imigrasi misalnya, tiba-tiba marah tuh. Koper saya mana nih? Gini. Orang Arab akan bilang, ya haj, Pak Haji. Ya haja, Bu Haji. Bukan gelar. Maksudnya, Pak, Ibu, Bapak Ibu sudah haji. Jangan lagi kemudian tanggalkan sifat birrun yang sudah lelah diperoleh dengan mengerjakan perbuatan buruk lagi. Sayang surga ditukar dengan maksiat. Pengingat. Jadi jangan bangga dengan panggilan itu. Itu cuma pengingat saja pada diri kita. Ya, Doni. Wah, Pak Doni, jalan aja. Pak Haji Doni, iya gimana? Jelas ya? Nah, ini birrun.